Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Dr. Sandra Langus, spesialis penyakit dalam konsultan rheumatologi dari Siloam Hospital Lipo Village. Kemarin kita sudah membahas tentang gejala awal psoriatic arthritis. Sekarang kita akan membahas tentang bagaimana proses diagnosisnya dan pilihan pengobatannya. Jadi biasanya diagnosis artritis psoriatik ini diawali oleh Anda mungkin berkonsultasi ke dokter kulit untuk masalah kulit Anda dan kemudian mengeluh juga tentang masalah sendi Anda. Biasanya kami akan dirujuk oleh dokter kulit. Jadi dokter kulit meminta Anda untuk ke dokter spesialis penyakit dalam konsultan rheumatologi. Nah, kemudian kami akan memeriksa kondisi Anda dan menentukan apakah ini artritis psoriatik atau bukan. Tidak ada pemeriksaan lab yang spesifik, kadang-kadang kita hanya meminta petanda radang, CLP atau LED, RF untuk menyingkirkan diagnosis dan biasanya rheumatoid factor akan negatif pada psoriatic arthritis. Pada kondisi-kondisi tertentu mungkin kita akan meminta HLA-B27 tapi tidak wajib, atau kalau memang ada nyeri pada tulang belakang kita bisa meminta foto polos dari sendi sacroiliac joint dan sendi tulang belakang ataupun MRI. Jadi disesuaikan dengan kondisi Anda. Setelah diagnosis ditegakkan, tentu Anda akan dijelaskan pilihan pengobatan. Sekali lagi, pilihan pengobatan untuk psoriatic arthritis ini ditentukan oleh dokter rheumatologi tidak berdasarkan keinginan kami sebagai dokter rheumatologi, tapi sudah ada suatu panduannya dalam berbagai guidelines yang ada. Nah, biasanya apa yang akan kita berikan? Penghilang nyeri atau NSAID, tapi sekali lagi bukan steroid minum, karena steroid minum tidak bermanfaat untuk artritis psoriatik dan terkadang malah memperberat gejala pada kulitnya. Tapi kalau memang ada satu sendi yang bengkak, kita bisa melakukan injeksi pada sendi itu dengan steroid, itu bisa saja, tapi bukan steroid minum apalagi yang dosis tinggi. Nah, tapi yang perlu diingat, pengobatan artritis psoriatik ini tidak cukup hanya dengan NSAID atau penghilang sakit aja. Tapi harus ada obat selanjutnya yang disebut dengan obat DMARD. Ada berbagai macam pilihan, bisa menggunakan methotrexate, bisa menggunakan leflunomide, dan pada kondisi tertentu misalnya mau hamil bisa juga digunakan sulfasalazine. Dan kalau memang tidak mengalami perbaikan dengan terapi standar atau memang nyeri sendinya sangat hebat, kita bisa langsung beralih ke obat suntik yang disebut dengan agen biologik. Jadi agen biologik ini yang digunakan pada psoriasis ini sangat beraneka ragam. Misalnya TNF-alpha inhibitor, ada adalimumab, ada golimumab, dan berbagai jenis TNF-alpha yang lain. Kemudian ada interleukin 17 inhibitor, ada secukinumab contohnya. Ada juga obat yang lain, misalnya guselkumab penghambat interleukin 23 atau yang bekerja pada interleukin 12 dan interleukin 23 yaitu ustekinumab. Jadi banyak sekali pilihan-pilihan pengobatan, baik yang DMARD konvensional, yang diminum maupun yang disuntik. Obat mana yang akan digunakan pada Anda sangat tergantung pada berat ringannya kondisi Anda dan riwayat pengobatan sebelumnya. Apakah Anda respon dengan pengobatan standar atau tidak. Kunjungi dokter rheumatologi terdekat untuk penanganan optimal dari psoriatic arthritis. Beliau yang akan memilihkan obat apa yang cocok untuk Anda. Seringkali memang tidak cukup hanya NSAID saja, kita butuh obat tambahan yang lain. Namun NSAID dapat digunakan untuk awal terapi.